Berikutnya, Saudara Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan terdakwa Ferdi Sambo terkait pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam putusannya, MA memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan membatalkan vonis mati terdakwa Ferdi Sambo menjadi seumur hidup. Diskon hukuman juga diberikan kepada Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Saksikan Siaga. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pengajuan kasasi terdakwa kasus pembunuhan berencana Ferdi Sambo dan kawan-kawan telah diputuskan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Selasa 8 Agustus 2023. Majelis Hakim terdiri 4 orang, masing-masing Agung Suhadi, Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Dalam putusan itu, majelis mengabulkan permohonan kasasi terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa pembunuhan berencana ajudannya sendiri Brigadir Yosua Huta Barat, dengan membatalkan hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Namun putusan ini tidak dihasilkan secara bulat dan ada dissenting opinion dari Hakim Agung Jupriyadi dan Hakim Agung Desnayeti. Anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tak hanya Ferdi Sambo yang dikabulkan permohonan kasasinya, 3 terdakwa lain juga mendapat pengurangan masa hukuman. Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, mendapat pengurangan separuh dari vonis 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Pengurangan hukuman juga dikenakan terhadap terdakwa Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Tak pelak, kabar ini menyentak keluarga almarhum Brigadir Yosua. Pihak keluarga mempertanyakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Agung untuk mengabulkan sekaligus memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Saat ditemui di rumahnya di Sungai Bahar, ayah Yosua mengaku terkejut dengan keputusan Hakim MA yang mengurangi hukuman mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Kekecewaan Samuel semakin bertambah lantaran 3 terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga mendapat pengurangan hukuman di tingkat kasasi. Kami sangat terkejut mendengar hal itu. Jadi awak media mau minta tanggapan, sedangkan putusan pun kami nggak ngerti ataupun tidak mengetahuinya. Jadi kami merasa heran, sedangkan pengadilan tahap pertama dan pengadilan tinggi Jakarta Selatan sebelumnya kan diberitakan bahwasanya mau ada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, begitu juga persidangan banding di Pengadilan Tinggi. Sedangkan di Mahkamah Agung ini, peradilan tertinggi ini tidak ada pemberitahuan ataupun disiarkan secara media. Jadi kami selaku orang tua merasa kecewa dalam hal ini. Kuasa hukum juga menilai diskon masa hukuman terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan 3 terdakwa lainnya, masing-masing Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal tidak layak, bahkan jauh dari harapan keluarga korban. Pihak keluarga pasti sangat kecewa terhadap putusan tersebut karena dari awal putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi itu mengeluarkan hukuman mati, tapi di putusan Mahkamah Agung bisa menjadi hukuman seumur hidup. Sementara di pertimbangan hukum di Pengadilan Negeri tersebut sudah salah meyakinkan terbukti. Kita belum tahu nih apa yang menjadi dasar
Hakim Agung memutuskan itu menjadi seumur hidup. Pengurangan hukuman Ferdi Sambo oleh Mahkamah Agung menuai komentar sejumlah pihak, tak terkecuali Indonesia Police Watch. IPW menilai putusan hukuman seumur hidup oleh Mahkamah Agung dinilai sudah tepat. Hal ini dilakukan atas aspek keadilan dari hak terdakwa. IPW juga menyoroti terkait adanya disparitas atau ketimpangan hukuman antara Sambo dan Eliezer. Keduanya sama-sama bisa diminta pertanggungjawabannya terkait meninggalnya Brigadir Yosua. Namun hukuman keduanya sangat jauh berbeda. Bahwa putusan hukuman mati terhadap Sambo itu adalah putusan yang tidak layak. Kenapa? Karena ada aspek-aspek keadilan yang diabaikan dalam putusan tersebut. Keadilan buat siapa? Buat terdakwa ya, buat Sambo ya. Masyarakat. Nah, masyarakat juga pro kontra ya. Masyarakat yang awam melihat bahwa ini adalah ketidakadilan. Ya, kita harus dengarkan ya. Keadilan masyarakat katanya. Tetapi masyarakat juga harus kita berikan satu edukasi bahwa hukum itu bukan buat untuk balas dendam, ya. Jadi kita hormati putusan di tingkat Mahkamah Agung ini yang memutuskan Sambo dengan hukuman seumur hidup. Menurut saya itu sudah tepat. Bukan berarti Sambo bebas, tetapi dia akan menjalani hukumannya sampai dia meninggal di dalam tahanan. Sementara itu, Kejaksaan Agung RI menghormati seluruh keputusan MA yang menyunat vonis para pelaku. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, menilai keputusan MA sudah mengakomodir semua tuntutan jaksa penuntut umum. Seluruh pertimbangan dan tuntutan dari penuntut umum masuk atau diakomodir dalam satu putusan. Ya, misalnya bahwa tuntutan dari penuntut umum terhadap perkara Ferdi Sambo, sejak awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan adalah seumur hidup dan diputus juga seumur hidup oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Pendapat senada juga disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Negara tidak boleh melakukan upaya hukum lain terkait putusan Mahkamah Agung soal kasasi Ferdi Sambo karena putusan tersebut sudah final. Mahfud juga meminta agar tidak terjadi kong-kali-kong dan permainan upaya hukum lain seperti peninjauan kembali atau PK. Sistem hukum kita kalau hukum pidana sampai kasasi itu jaksa atau pemerintah tidak boleh PK. Yang boleh PK itu hanya terpidana. Kalau jaksa tidak boleh, sebab itu ya mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan dan mudah-mudahan tidak ada kong-kali-kong permainan lagi nanti di PK lalu diturunkan lagi sehingga lalu direvisi dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Menurut saya seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi itu ada final. Putusan kasasi Mahkamah Agung dengan memberikan diskon hukuman bagi para terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua tentunya membuat keluarga kecewa. Apalagi dalam persidangan sebelumnya, para terpidana ini terbukti secara sah bersama-sama melakukan pembunuhan. Mengutip pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung ini sudah final sehingga tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan baik oleh jaksa maupun keluarga korban. Lalu bagaimana perjalanan kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo? Awal Juli tahun lalu, publik dikejutkan dengan kabar kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Terlebih, korban ditemukan tewas dengan luka tembak di kediaman atasannya Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Narasi yang dimunculkan, ada polisi menembak polisi. Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Barada Eliezer. Motifnya, Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Selain diumumkan ke publik, motif ini pula yang diceritakan Ferdi Sambo ke orang nomor 1 di tubuh Polri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kasakusuk terdengar, isu pun berseliweran. Saat Komnas HAM datang ke Jambi, keluarga terang-terangan menyampaikan sejumlah kejanggalan. Brigadir J bukan tewas dalam baku tembak, melainkan dibunuh. Hal ini berdasarkan kondisi tubuh korban dan sejumlah foto luka yang diperoleh keluarga.
Berbekal dari kecurigaan yang ada, keluarga Brigadir J kemudian terbang ke Jakarta. Mereka melaporkan kasus dugaan pembunuhan ke Barreskrim Mabes Polri. Di hari yang sama pula, Kapolri juga menonaktifkan Ferdi Sambo dari jabatan Kadif Propam. Tidak hanya menonaktifkan, Ferdi Sambo juga mulai diperiksa. Statusnya masih sebagai saksi. Bersamaan dengan itu, Ferdi Sambo juga dimutasi ke bagian Yanma Polri, tidak lagi di divisi Propam. 2 hari kemudian, Ferdi Sambo ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok. Namun penahanan tidak terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J, melainkan karena Sambo diduga menghilangkan CCTV rumah Duren 3 sehingga menghambat penyelidikan. Kasus pembunuhan Brigadir J baru menemui titik terang ketika Baradae mengubah kesaksian. Dia membantah ada baku tembak di balik kematian Brigadir J. Yang sesungguhnya terjadi, Baradae mengaku menembak korban atas perintah langsung Ferdi Sambo. Pelaku penembakan juga bukan hanya dirinya, tapi juga dilakukan oleh Ferdi Sambo. Keesokan harinya, Ferdi Sambo langsung ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Pengumuman status tersangka disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lantaran sudah ditetapkan sebagai tersangka, Ferdi Sambo diminta menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasilnya, Jenderal Bintang 2 ini dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Sidang perdana Ferdi Sambo pun digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain Ferdi Sambo, tersangka lain yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang juga ditetapkan sebagai tersangka juga menjalani sidang yang sama. Mereka sama-sama didakwa turut serta dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Setelah 3 bulan menjalani persidangan, jaksa menuntut Ferdi Sambo hukuman penjara seumur hidup. Selain dianggap bersalah dalam kematian Brigadir J, Ferdi Sambo juga dianggap sering berbelit-belit saat memberi keterangan di persidangan. Tidak terima dengan tuntutan jaksa, Ferdi Sambo mengajukan pembelaan atau pledoi. Dia mengajukan keringanan dan meminta hakim mengembalikan haknya sebagai anggota Polri. Sambo merasa berjasa karena sudah 28 tahun mengabdi sebagai anggota Polri. Dia juga pernah menerima penghargaan Bintang Bayangkara Pratama dari Presiden. Walau sudah mengajukan pledoi, Ferdi Sambo malah divonis hukuman mati, lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya seumur hidup. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan. Ferdi Sambo pun banding, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan keputusan Pengadilan Negeri. Ferdi Sambo tetap dijatuhkan vonis hukuman mati. Tapi Ferdi Sambo tidak menyerah. Dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya seperti yang diumumkan Hakim Mahkamah Agung Selasa kemarin. Hukuman Ferdi Sambo berubah. Tidak lagi vonis hukuman mati, melainkan menjadi seumur hidup. Pengurangan hukuman juga didapat istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dari 20 tahun tinggal tersisa 10 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa. Kabar kematian Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir C di kediaman atasannya, Kadif Propam Polri Irjen Polisi Ferdi Sambo tentu mengejutkan publik. Apalagi usai kejadian, para pelaku secara kompak merancang skenario palsu dan berupaya menghilangkan barang bukti. Meski pada akhirnya Mahkamah Agung mengurangi hukuman bagi para terpidana, namun kejahatan ini akan terus menjadi noda hitam yang mencoreng Korps Bayangkara. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.